Adorable Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat setia Adorable Islam. Bismillah. Pada kesempatan kali ini kami akan coba membahas jenis olahraga yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesehatan menjadi syarat utama bisa mengerjakan berbagai kegiatan dengan baik. Sayangnya, risiko sakit selalu ada, apalagi dengan gaya hidup kurang gerak atau mager alias malas gerak. Pentingnya kesehatan telah disinggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Artinya, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari. Diceritakan dalam buku The 10 Habits of Rasulullah dari Rizm Aizid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rajin olahraga setiap hari untuk menjaga kesehatannya. Dalam suatu hadis diceritakan efek rajin olahraga pada kesehatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terlihat dari penampilan fisiknya. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة قال ولا رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku belum pernah melihat orang yang lebih baik dan lebih tampan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Roman mukanya cemerlang seperti matahari, juga tidak pernah melihat orang yang secepat beliau. Padahal, beliau tampaknya seperti berjalan santai saja. Hadis riwayat Muslim. Olahraga berenang, memanah, dan naik kuda nyatanya memang bermanfaat bagi kesehatan. Tentunya, tiap orang bisa mencoba berbagai jenis olahraga asal bermanfaat untuk kesehatan dan dilakukan tiap hari. Berikut beberapa hadis terkait jenis olahraga yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kesehatan diri dan umatnya. Pertama, lari. Olahraga lari termasuk dalam kategori olahraga kardiovaskular yang sempurna, di mana ketika melakukan olahraga lari, seseorang dapat membakar banyak lemak, paru-paru dipaksa menghirup banyak oksigen, otot-otot jantung terlatih, termasuk bisa meredakan stres yang dialami. Olahraga lari tak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, namun bisa menjadi bahan romantisme pasangan suami istri. Seperti dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang sempat lomba lari dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا خفيفة اللحم فنزلنا منزلا فقال لأصحابه تقدموا ثم قال لي تعالي حتى أسابقك فسابقني فسبقته ثم خرجت معه في سفر آخر وقد حملت اللحم فنزلنا منزلا فقال لأصحابه تقدموا ثم قال لي تعالي أسابقك فسابقني فسبقني فضرب بيده كتفي وقال هذه بتلك. Artinya, aku Aisyah radhiyallahu anha pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu aku masih kurus. Ketika kami telah sampai di suatu tempat, beliau berujar kepada para sahabatnya, pergilah kalian terlebih dahulu. Kemudian beliau menantangku untuk berlari, ayo kesinilah. Aku akan berlomba denganmu. Kemudian beliau berlomba denganku, namun akhirnya aku memenangkan lomba tersebut. Pada lain kesempatan, aku kembali keluar bepergian bersama beliau, dan saat itu badanku semakin besar. Ketika kami berada di suatu tempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali berkata kepada para sahabatnya, pergilah kalian terlebih dahulu. Kemudian beliau menantangku untuk berlari, ayo kesinilah. Aku akan berlomba denganmu. Kemudian beliau berlomba denganku, tetapi akhirnya beliau memenangkan lomba tersebut. Beliau mengatakan bahwa ini adalah balasan dari kekalahan beliau sebelumnya sembari memukul pundakku. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, memanah. Memanah adalah salah satu olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlihat dengan jelas bahwa memanah memiliki kaitan yang sangat erat dengan peradaban Islam. Pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, panah dan memanah menjadi sarana penting untuk berperang.
Keahlian memanah memberi sumbangsi besar kepada kaum muslimin dalam memetik kemenangan di berbagai medan perang. Dalam kisah yang lain, kepiawaian memanah diakini menjadi kunci kemenangan pasukan yang dipimpin Sultan Muhammad Al-Fatih saat berjuang merebut Konstantinopel pada abad ke-14. Nabi Muhammad pun merupakan sosok yang andal dalam hal memanah. Bahkan, di Istana Topkapi, Istanbul, Turki, tersimpan 3 buah anak panah yang diakini milik Nabi Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menyinggung pentingnya memanah dalam hadis diriwayatkan Muslim. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas mimbar berkata, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah, ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah, ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah. Hadis riwayat Muslim. 3. Berenang. Siapa di sini yang gak suka berenang? Sepertinya tidak ada ya. Karena tak dapat dipungkiri berenang adalah salah satu olahraga yang memiliki banyak peminat. Tak hanya anak-anak, dewasa bahkan orang tua pun gemar untuk berenang. Berenang menjadi olahraga berikutnya yang sempat disinggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidup. Manfaat berenang dan mengajarkannya sudah ditulis dalam hadis. كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لهو ولعب إلا وأربع ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشيه بين الغرضين وتعليم الرجل للسباحة. Artinya, dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung zikrullah merupakan perbuatan sia-sia, senda gurau, dan permainan, kecuali 4 perkara, yaitu senda gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang. Hadis riwayat An-Nasai. Olahraga air ini tidak diragukan lagi manfaatnya untuk kesehatan. Renang bahkan menjadi olahraga terapi bagi yang mengalami masalah tulang dan otot. Lantas, bagaimana melakukan olahraga renang agar sesuai dengan ajaran Rasul? Jangan lupakan untuk menutup aurat. Meskipun renang, namun urusan menutup aurat tetap merupakan kewajiban yang tidak ada keringanannya. Sebab tidak ada unsur darurat dalam olahraga renang. 4. Naik kuda. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kuda juga menjadi salah satu harta yang penting. Kuda menjadi alat transportasi hingga peralatan perang. Nyaris semua pahlawan-pahlawan Islam, sebagaimana budaya Arab kala itu, adalah para penunggang kuda yang mahir. Kemudian, lahirlah pandangan bahwa berkuda adalah kesunahan. Bahkan, banyak pula klub, tempat kursus, dan bahkan lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang mengampanyekan berkuda dengan dalih sunnah. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra, yang juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan Hasan Sahih berikut. كل شيء ليس من ذكر الله فهو سهو ولهو إلا وأربعا مشة الرجل بين الغرضين وتأديبه فرسه وتعلمه السباحة وملأعبته أهله. Artinya, setiap sesuatu selain bagian dari zikir kepada Allah adalah siasa dan permainan belaka, kecuali 4 hal: latihan memanah, candaan suami kepada istrinya, seorang lelaki yang melatih kudanya, dan mengajarkan renang. Olahraga berkuda telah tercantum dalam hadis terkait memanah. Kuda dikenal sebagai binatang yang lincah, kuat, dan memiliki banyak stamina. Olahraga berkuda terbukti mampu menjaga keseimbangan, koordinasi antar anggota tubuh, dan emosi. Manfaat lain adalah menurunkan stres dan tekanan akibat kegiatan sehari-hari. Rutin berkuda mampu menjaga kesehatan fisik dan mental, sehingga bisa hidup lebih produktif. Belajar berkuda atau menjadi atlet berkuda adalah sah-sah saja, dan tidak ada yang mempermasalahkan karena keahlian orang berbeda-beda. Tetapi jangan sampai terlalu fanatik hingga menjadikan berkuda sebagai sunnah hanya karena memahami hadits secara tekstual, lalu menyalahkan orang-orang yang tak bisa berkuda. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih telah menonton videonya hingga akhir.
Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Saya tutup video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Like, and share. subscribe.